Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Namo Buddhaya. Okay. Sit and meditate as you proceed to listen to the talk. Because your attentions must be focused in your own body. That means you pay attention on the position of your sitting and relax. Jadi kita mulai duduk dan bermeditasi sebelum kita memulai Dhamma Talk ini, karena perhatian kita harus fokus di tubuh kita. Artinya dalam hal ini adalah perhatian pada posisi tubuh kita harus rileks. This center is called Dhamma Sukha. The word Dhamma Sukha, that means the happiness that we gain from understanding the Dharma, the happiness of your heart. That's the real meaning of Dhamma Sukha. Wihara ini bernama Dharma Sukha. Kata Dharma Sukha itu artinya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang didapat dari pengertian akan Dhamma dan hati kita. Itulah arti dari Dharma Sukha. So how can we practice to attain this Dhamma Sukha of ourselves that's within your heart? This venue, this place, Dhamma Sukha, is just a place. It's just a meeting place for our community of Buddhists to gather here to share and to disseminate the right teachings of the Buddha. Jadi bagaimana kita melatih untuk mengadakan Dharma Sukha di dalam hati kita adalah kita berada di wihara ini, di mana tempat ini menjadi komunitas kita bersama untuk berbagi dan juga mendengarkan Buddha Dharma dengan baik. I believe every member that is present today who have been attending many talks, interesting talk, dull talk, or not so interesting talk. Right. But the most fundamental values of Buddha's teaching is to instill dana, sila, bhavana. Saya percaya bahwa setiap umat yang ada di sini telah mendengar banyak topik-topik tentang Buddhisme dari banyak penceramah. Tetapi ada yang menarik dan juga ada yang menarik. Tetapi yang secara fundamental daripada ajaran Buddhisme itu adalah tentang sila dan tentang dana, sila dan bhavana. We want happiness. We read a lot of books about happiness. We attend a lot of talks of how to attain and gain happiness. But the happiness that we attain or we gain are not substantial. It is because it's all material happiness. It comes and it goes.
Jadi pada saat kita mau berbahagia, kita banyak membaca buku tentang kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang kita dapat itu adalah tidak substansial karena semuanya bersifat materi. Semuanya hanya datang dan pergi lagi. So, we are encouraged to do dana, we are encouraged to control our actions to sila, the 5 precepts, no killing, no stealing, no sexual misconduct, no telling lies, abusive speech, and no alcohol. Jadi oleh karena itu kita dianjurkan untuk berdana, kita dianjurkan untuk mengendalikan perbuatan kita, yaitu dengan menjalankan 5 sila, tidak membunuh, tidak mengambil barang yang tidak berikan, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berkata yang tidak benar, dan juga tidak mengkonsumsi barang-barang minuman yang memabukkan. Now, regarding about dana, I won't touch on it because look at the appearance and the status of your well-beings. I believe in our past life we have created a very good condition for ourselves. That's why we are being born in this peaceful country with abundant kinds of worldly happiness. Dan pada hari ini saya akan berbicara tentang dana, karena jika kita lihat dengan keberadaan kita saat ini, kita telah diciptakan dalam keadaan yang baik, dalam suatu negara yang damai dan juga dalam kebahagiaan yang ada saat ini. You look at the problem of society nowadays. We have so much human problems. Human being killing human beings. Human beings stealing people among human beings. Human beings practicing wrong marriage. That means stealing people wives, stealing people husband, stealing people boyfriends, stealing people girlfriends. And these are the problems we are facing now. Telling lies, cheating, drinking, they cause all this unwholesome disharmony within ourselves and the people around us. Jadi kalau kita lihat masalah yang ada di society saat ini, di lingkungan kita adalah manusia itu saling membunuh, manusia itu saling mencuri, manusia itu menjalankan hal-hal yang salah, mengambil istri orang lain, suami orang lain, pacar orang lain, ataupun minum-minuman keras. Jadi mengambil keharmonisan dan juga kedamaian dari dalam diri sendiri dan juga lingkungannya. That's why it is so important to observe the 5 precepts, to try to adhere to hold fast to a 5 precept. A lot of people will say, cannot Bhante, present life, this society cannot have 5 precepts. I say, then you are contradicting your own Pancasila. You say you want peaceful life, you want happiness, you want your own welfare to be good. But you're contradicting, you never cause, you never control yourself. You let your greed, you let your hatred, you let your delusion to control you. And when you feel distress, when you feel sad, when you feel regret, when you feel lost, who causes all this downfall? If it is not you yourself, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menjalankan 5 sila itu. Tetapi banyak orang yang berkata, kami tidak bisa menjalankan hal itu saat ini.
Padahal kita tahu bahwa hal itu berkontradiksi dengan Pancasila yang kita jalankan. Katanya kita mau damai dan berbahagia, katanya kita mau mendapat kesejahteraan yang lebih baik. Tetapi kita tidak pernah mengontrol diri kita sendiri. Kita selalu serakah, kita selalu melakukan kebencian, mempunyai kebencian, dan juga kita mempunyai kebotohan batin. Pada saat kita menyesal, kita sudah terlalu terlambat dan kita kehilangan. Nah, siapakah yang sebenarnya menyebabkan hal ini terjadi kalau bukan diri kita sendiri? That's why we have a place like that. We have a place called Dhammasuka, where we meet every week to give each and other encouragements. Maybe you got some problems you can't solve because you are not so well informed, and there are people who are helpful, who are very wise. They may not be monks, but they can offer you good advice, and that is good enough. Oleh karena itu adalah tempat yang namanya Dhammasuka, di mana kita bisa bertemu setiap minggu, kita dapat memberi semangat antara satu sama lain. Banyak orang di wihara ini, walaupun mereka bukan biku, tetapi mereka itu cukup bijak dan bisa juga lebih baik dari kita, di mana mereka dapat memberikan saran yang dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Because you will only being able to experience the happiness of your heart if you relinquish all these unskillful actions. Oleh karena itu, kamu dapat mengalami kebahagiaan di dalam hati kamu jika kamu dapat melakukan tindakan-tindakan ini. And we encourage you to, besides doing the dana or some social activities helping the community that is more unfortunate, doing our personal puja, the chanting, your Pancasila, and not forgetting is your meditation. This is the most important aspect of your life. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk berdana dan melakukan aktivitas-aktivitas sosial untuk membantu komunitas kita dan juga orang-orang yang kurang beruntung. Kita dapat melakukan puja, dapat melakukan chanting, dan juga dengan tidak melupakan untuk bermeditasi. Because in meditations, like what you have been listening, you got to put into practice. In meditations, there'll be a struggles within your mind. So you got to be mindful. This mindfulness is very important. Yes, you might feel very agitated because you are not able to calm your mind as you wish. But the very least is that you are able to observe, to perceive, and to know this kind of unwholesome thought that arise within you if you are mindful. Then we don't do it. Oleh karena itu, pada saat kita bermeditasi yang biasanya kita hanya mendengarkan, kita juga harus mempraktekkan. Itu akan terjadi sesuatu kayak semacam konflik di dalam kita punya pikiran. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan dan melatih pikiran kita agar baik. Hal ini pertama-tamanya akan stressful karena kita berasal isi di mana pikiran kita itu sangat bercampur aduk dan juga kita tidak bisa berpikir mana yang mana caranya supaya lebih baik. Tetapi dengan melatih diri sendiri terus, lama-lama kita punya pikiran akan menjadi tenang. Kita dapat mengamati dan mengawasi pikiran yang tidak baik sehingga kita tidak akan menjalankan hal-hal yang tidak baik itu. We don't give up all the meditations.
we continue to sit and make it a good habit in our daily life. Because we have a lot of bad habit. Already we have been so get to used to all these bad habit. So now we are reprogramming ourselves with good habits. It's just like you're deleting all these virus invested data and to put in good data in your mind so that it can benefit you. Jadi kita tidak boleh menyerah dalam bermeditasi. Kebiasaan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari itu dapat bertambah. Nah, di dalam hidup kita yang banyak kebiasaan-kebiasaan tidak baik itu dapat dikurangi melalui meditasi ini. Jadi kita mereprogram, kita punya pikiran, kita punya kebiasaan menjadi kebiasaan yang baik. Data-data yang jelek, data-data yang buruk yang di dalam diri kita, itu kita delete, kita hilangkan, dan kita ganti dengan keuntungan-keuntungan dari hal-hal yang baik ini. There are so many methods in meditations. Some anapanasati, mindfulness of your breath. Some you repeat the word Namo Buddhaya. Some is you pray to Kuan Yin. Some Amitahut. Some rising, falling. Some is Putho, 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 Putho. All these methods are just methods to direct your mind to a point of concentration in one object so that your mind can calm down. Banyak hal dalam meditasi, banyak metode. Ada anapanasati yang berkonsentrasi kepada napas, ada juga yang mengulangi nama Buddha, mengulangi nama Namo Buddhaya, terus habis itu ada juga yang kita memfokuskan diri kita kepada Kuan Yin, ada juga yang Amitahut, dan juga ada yang menyebut nama Buddha berkali-kali. Tapi ini semua hanyalah metode-metode yang ada. Kita harus memfokuskan diri kita langsung terhadap suatu objek agar pikiran kita menjadi tenang. So don't have doubts or quarrel over the methods. It's just a method. The method got no problem. So you mustn't have problem. Banyak sekali orang-orang yang bercekcok tentang metode-metode ini, tetapi semua metode ini adalah sama. Oleh karena itu kamu seharusnya tidak bermasalah dalam memilih metode ini. But rather you must possess the right views, the right efforts, persistent effort to hold forth in whatever methods you're practicing, and do it sincerely, do it daily, do it mindfully, in your daily life, apply it so that your mind, your troubled mind, got an anchor point on your object, and because of your anchoring your mind to this object, your mind will become more and more calmer, more and more clearer to be able to perceive all this thinking process that is happening within ourselves. Oleh karena itu kita harus mempunyai suatu pandangan dan usaha yang benar di dalam melakukan metode-metode ini. Kita harus melakukan metode ini dengan baik, kita lakukan tiap hari, dan juga sehingga kita dapat mencamkan objek ini di dalam pikiran kita. Pada saat kita dapat mencamkan objek ini, maka pikiran kita dapat menjadi lebih bersih dengan tenang. Pada saat kita mempunyai pikiran yang lebih bersih dan tenang, proses pemikiran pun di dalam diri kita akan menjadi lebih baik. So, you got to keep on practicing, because the problem we are facing in our daily life, there are so much problems. All these problems, they are full of
hatred, full of greed, full of jealousy. People that we are facing is all these negative forces. So we must be able to have a firm foundations of your mind to be anchored to your object so that you won't be easily influenced by this external influence of another person or external object. Jadi kamu harus melatih diri kamu sendiri karena sekarang dalam hidup ini banyak sekali masalah, baik itu kebencian, keserakahan, kecemburuan, dan juga hal-hal negatif lainnya. Oleh karena itu kita harus mempunyai fondasi yang kuat di dalam pikiran kita agar kita tidak gampang terpengaruh oleh faktor-faktor dari luar tersebut. You will feel a bit weird, you will feel a bit uncomfortable initially because your mind hasn't get used to it. Pada awalnya kita pun akan merasa tidak nyaman karena pikiran kita tidak terbiasa akan hal tersebut. As you gradually progress, as you apply your mindfulness in your daily life with regarding to your object, you will find yourself more and more peaceful. If you are a person who got a lot of anger, then when you can spot this anger thought arising, but you don't react to it, then you see this thought of anger dissipated, disappeared, and you feel the gladness of your mind within your heart, the kind of peacefulness. Then you have this wisdom to say, you see, lucky I have my object of meditation as my foothold. Now, this anger cannot affect me. I cannot be bluffed by this impulse of this anger thought. Sejalan dengan meningkatnya kita punya keterampilan dalam bermeditasi dan mengaplikasikannya itu dalam hidup sehari-hari, maka kita akan merasakan lebih damai dan tentram di dalam hati kita. Nah, pada saat kita diarungi dengan suatu perasaan untuk marah, kita langsung bisa dapat menghentikan perasaan ini. Kita tidak bereaksi terhadap perasaan yang membuat kita itu untuk marah. Nah, pelan-pelan perasaan itu akan hilang dan akan muncul kebahagiaan di dalam hati kita. Oleh karena itu dengan adanya objek meditasi ini yang kita selalu latih dalam setiap harinya. Nah, objek meditasi ini nantinya akan menjadi landasan untuk kita di dalam mengatasi kemarahan dan juga hal-hal lainnya. But what happened if you're not fast enough? You've been dragged into anger, to be angry, to hate someone, to jealous of someone, accomplishment. Someone get promoted, you get very angry, you are jealous. You are jealous because someone is better than you. All this unwholesome thought, it will arise because your lack of mindfulness, your object of focus has been lost. Tetapi apa yang terjadi jika kamu marah dan cemburu terhadap seseorang? Misalnya orang itu mendapatkan kenaikan dalam posisi jabatannya, maupun dia lebih baik dan hal-hal lainnya. Nah, apa yang terjadi? Objek fokus kamu dalam hal ini telah hilang. As you practice along the path, a lot of your friends who always ask you to go for unwholesome actions or unskillful actions, then you know how to differentiate. You will know how to find reason to say no to these type of people without offending them. Selama kamu melatih di jalan ini, teman-teman kamu yang suka mengajak kamu untuk melakukan hal-hal yang negatif, kamu akan akhirnya dapat menemukan sesuatu alasan kepada mereka untuk menolak hal ini tanpa menyinggung perasaan mereka. And it is always important to remind yourself the practice of
the Buddha's teaching is to create a platform inside your heart. We are not here to challenge with other people's, to find fault with other people, to say that you are wrong, mine is better. No. We are here to find the happiness of how we can correct ourselves from all these bad, unwholesome actions, unwholesome thoughts, so that our mind can be lightened, carefree, and be a more happy people within ourselves. Oleh karena itu selalu penting untuk mengingatkan diri kita agar kita mempraktikkan ajaran Buddha, agar ajaran-ajaran Buddha itu tersebut dapat menjadi platform di dalam diri kita. Nah, kita tidak perlu untuk istilahnya menantang atau berargumen dengan orang lain mana yang betul dan mana yang salah. Di sini adalah sebenarnya untuk mengatasi dan menghilangkan hal-hal yang negatif tersebut. Jikalau kita dapat melaksanakan itu, hidup kita akan menjadi lebih ringan dan lebih bahagia. Because nowadays, there's a lot of social media. So, a lot of knowledge can be disseminated and shared. We got to use our own discretions. We got to be very wise to appreciate whatever thing, to be able to know what is right and wrong. When we read something in the media about Dharma or any knowledge, we don't just believe. We read. We got to counter it with questions. What does the message try to tell me? Is it causing unity, or is it causing breaking up? Is it causing us to have more wisdom? Is it increasing our wrong views? Or is teaching us something that is beneficial to lessen our greed, hatred, and delusion within us? We should contest or throw question after that we read the passage. Think about it. Don't just believe. Karena saat ini banyak sekali sosial media, sehingga banyak sekali pengetahuan yang dapat kita lihat dan dapat kita share. Oleh karena itu kita harus bijak dalam melihat apa yang terjadi dan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri bahwa apa pesan yang disampaikan melalui hal tersebut. Apakah pesan itu memberikan suatu persatuan, perpecahan, atau memberikan kita kebijaksanaan yang lebih banyak, lebih baik, atau meningkatkan kita punya pandangan yang salah, atau bermanfaat untuk mengurangi kita punya kebencian, keserakahan, dan juga kebodohan batin. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri dan berpikir, jangan hanya percaya saja. Remember, we use the Buddha Dharma as our refuge, the Triple Gem as our refuge, not individuals. We take the Dharma as our refuge, not individuals. So whatever said, we will use the Buddha Dharma to measure any knowledge that make our greed, hatred, delusion reduce is a correct one. Any talks that encourage more greed, more hatred, more delusion, you can straight away strike it off, say it's wrong.
Jadi kita harus selalu ingat bahwa kita memakai Buddha Dharma sebagai perlindungan kita, bukan hanya individual. Jadi apa saja kita menggunakan Buddha Dharma untuk mengukur segala macam pengetahuan yang kita dapat. Apabila pengetahuan itu tidak mengurangi tentang kita punya kebencian, kita punya keserakahan, dan kita punya kebodohan batin, maka topik-topik tersebut adalah salah dan kita harus meninggalkannya. So, it is very important to be able to differentiate. To be able to differentiate. Because if you practice correctly, your heart will be calm. With this calm heart, with this calmness, with this wise heart, you are able to gain the inner happiness within your range of attainment of the state of happiness. We don't use other people, to compare. Oh, these people say, he has the nimitta of a bright light, so good. How come I don't have? These people say he can see Deva. How come I cannot see Deva? These people say he can see 4D. I cannot see 4D. You see, we don't meditate to see this thing. Jadi penting bagi kita untuk bisa membedakan, karena jika latihan kita benar, kita akan menjadi tenang. Dengan tenang kita dapat bisa berbahagia di dalam diri kita. Kita jangan memakai orang lain sebagai pembanding kita. Misalnya orang lain mendapatkan suatu nimitta, yaitu suatu sinar yang terang, dan juga suatu nimitta misalnya melihat dewa atau 4D dan lain-lain. Nah, meditasi bukan ini yang dituju, tetapi untuk mencari ketenangan diri kita sendiri. If you want to see, don't meditate, open the TV. Rent a video tape, more exciting. Jika kamu mau melihat sesuatu, nyalakan sajalah TV dan nonton video, kamu akan melihat hal-hal yang lebih menarik. We meditate to calm the mind, not meditate to hallucinate, to create more problem, more delusion in ourselves. In the end, someone will go mad in their meditation, and then they say, you better don't meditate. Afterward, 走火入魔，接鬼啊！ Jadi kita itu meditasi untuk menenangkan pikiran kita, bukan untuk menambah kita punya kebodohan batin dan hal-hal yang tidak baik lainnya. So, remember, a lot of people, they like to show off, especially among the lay people, they come to the center longer, then they will say, I meditate, I can see this, I can see that, and then the newcomer, wah, itu orang, wah, pandai, how come I still don't have? You see, it's misleading. The Buddha's teaching don't teach us to meditate, to see this, to see that. The Buddha's teaching tells us to meditate, to dana, sila, bhavana, so that we can eliminate the mental pressure, the mental suffering, the dukkha in our mind, the stress. I'm so stressful in my work. Oh yeah, my boss always scold me. My worker always sabo me. How am I going to tackle this problem? Then you never look at yourself. But when you meditate, then you are able to look at yourself. Oh, your boss scold you because you are very unmindful. 10 order, you send only 5 order. Then the customer call up and scold your boss. And then you ask this person to do thing. Then you tell another person to do the same thing. Your worker also find fault with you. Then you say, how come they are so want to sabo me? Actually, no. You are not mindful. You sabo yourself.
Jadi ingatlah bahwa banyak orang lain yang istilahnya cuma hanya mau pamer dalam hal meditasi ini. Jadi ada juga misalnya biku dan juga orang-orang biasa. Wah, jikalau kamu lebih lama di situ, kamu akan mendapatkan sesuatu. Oh, orang itu pandai dalam bermeditasi. Kamu harus mengikuti orang itu. Nah, hal-hal ini adalah sebenarnya hal-hal yang salah arahnya buat kita. Ajaran Sang Buddha adalah bukan untuk melihat hal ini, tetapi ajaran Sang Buddha itu adalah dana, sila, dan bawana, supaya kita dalam hidup sehari-hari kita dapat mengatasi kita punya tekanan. Jika kita dalam suatu tekanan mental, kita dapat mengatasinya, dapat mengurangi stres kita juga. Misalnya kita mempunyai bos yang marah-marah dan juga karyawan kita yang memberikan kita banyak masalah. Tetapi jikalau kita bermeditasi, kita dapat melihat ke dalam diri kita bahwa bos kita itu marah karena apa? Apakah karena kita yang tidak konsentrasi, tidak memberikan perhatian baik di dalam bekerja, atau bisa juga kenapa karyawan kita atau pekerja kita melakukan kesalahan? Apakah pesan yang kita sampaikan ini tidak cukup jelas sehingga mereka melakukan kesalahan? Sehingga ini adalah semuanya permainan pikiran di dalam diri kita sendiri. Same thing, your family life. The way you treat your son, the way you treat your daughter, you want them to be good, so you give them a lot of pressure. Make them study, blah blah blah, hantamoni. Ameng, how come you never study? The Ameng go to school so stressful, come back he want to relax a bit. The mother, quickly go and makan, after go and study. He say, you see, pressure. Then he become rebellious. Sama halnya dengan hidup berkeluarga. Bagaimana caranya kita mengajarkan kita punya anak, baik itu laki maupun perempuan. Jikalau kita memberikan suatu pressure, suatu tekanan kepada mereka, misalnya kamu kenapa tidak belajar? Nah, setelah belajar ayo cepat sini makan. Nah, pada saat kamu terlalu banyak mengatur dan memberikan tekanan, anak itu lama-lama akan berontak. Because nowadays these kids are very smart, very clever. Because of this multimedia, they know a lot of things the mother don't know. You see, then they will find way to tell that to you. Because why? You pressure them too much. You must, if you are a good meditator, you know how to handle your mind. Your own mind is like your son. If you always pressure your mind too much, then your mind will get agitated. Likewise, if a mind of your son that has been pressurized in school, pressurized by the friends, hey, I got new handphone, you don't have. You see, I got this, you don't have. You see, I got new watch, you don't have. I got new shoe. So all this kind of unseen thing which the parents don't know. That the son is receiving all this pressure. And when he come back home, you pressure him, you must score A1. You must be the best student. You must be doctor. You must be general. You must be, wow, teruk man. Jadi pada saat sekarang ini anak-anak ini sudah terlalu pintar dibandingkan orang tuanya karena multimedia. Dengan adanya multimedia ini mereka tahu lebih banyak dari si orang tua. Banyak orang tua yang tidak tahu bahwa mereka itu lebih tahu. Jadi jikalau kita melakukan suatu pressure yang terlalu kuat terhadap si anak itu, kita akhirnya akan mengarahkan anak itu ke arah yang tidak baik. Nah, tetapi jikalau kita bermeditasi, kita tahu bagaimana caranya mengendalikan kita punya pikiran. Coba saja perhatikan jikalau pikiran kita ditekan terlalu kuat, itu juga akan membuat kita menjadi stres. Nah, hal ini sama dengan jikalau kita menekan pikiran si anak itu, dia juga akan mengalami stres. Dan apalagi pada saat dia ke sekolah pun, dia akan membandingkan dengan teman-temannya apa yang dia punya dan apa yang dia tidak punya. Nah, hal-hal ini yang mungkin orang tua tidak melihat sampai ke sana.
Nah, seperti misalnya pada saat sampai di rumah, setelah dia dari sekolah, orang tua itu akan menekan, kamu harus dapat nilai A, kamu harus menjadi yang terbaik, kamu harus menjadi dokter, dan lain-lainnya. So, when we talk about skillful mean in Buddha's teaching, we talk about skillful mean. Skillful means being able to know the own mind, being able to know the mind, the pattern of behavior, because he is your son, he is your husband, he is your wife. So, each one must play their part to be responsible for individuals. Then, even though the other party may not be so matured, but as a meditator, as a good observer, you will know how to handle him, how to handle her skillfully, without creating frictions in your family. Jadi yang dimaksud dengan keterampilan di dalam ajaran Buddha Dharma itu adalah kita mengetahui pikiran kita sendiri. Bagaimana caranya kita mengetahui kita punya perilaku terhadap anak kita, terhadap suami kita, dan juga istri kita. Setiap orang di dalam keluarga mempunyai peranan masing-masing sebagai individual. Walaupun individual itu mungkin tidak menjalankan peranannya dengan baik, tetapi sebagai seorang meditator yang baik, kita tahu bagaimana caranya menghandle mereka dengan baik agar tidak terjadi suatu friksi di dalam keluarga kita ini. Because now our problem in this society, you see, we come to listen to a Dharma talk. We must be able to apply the teachings, the knowledge that you learn to apply in your daily life, so that it can be a lively, engaged, living example for your friends to learn from you, from your associates to learn from you. Then we can help each other to move forward together. Jadi di dalam masalah kita selama ini di society itu dengan adanya ajaran Buddha itu yang kita aplikasikan di dalam hidup kita sehari-hari, itu kita akan dapat secara hidup kita menjalankannya. Kita dapat menjadi teladan bagi teman kita, bagi rekan-rekan kita, agar kita sama-sama belajar dan kita sama-sama bergerak maju di dalam hidup kita. Because no one is perfect in this world. No one is perfect. But we must try to reduce all this unwholesome action that we have in order to gain the happiness that we long for, we wish for. We must work for it. We cannot just listen to the Dharma talk, attend the meditation sessions, but in our daily life practice, we never apply. We thought that meditate, come to the center, meditate 1 hour, go out to the society, go back home, talk to your mother, so no manners, like your mother is your servant like that. Shout at her, throw things. No. Then you say, I practice meditation, I'm very good, Dan kita tahu bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, oleh karena itu kita harus mencoba mengurangi hal-hal yang tidak baik untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan ini kita harus berusaha keras, harus bekerja untuk itu. Bukan hanya mendengarkan tetapi juga mengaplikasikannya dalam hidup kita. Nah, pada saat kita pergi ke lingkungan, kita punya lingkungan sekitar atau ke komunitas, dan kita balik ke rumah tetapi kita tetap berbicara tidak baik, kita berbicara kasar terhadap orang-orang rumah, terhadap ibu kita dan yang lain, dan bilang kita itu sebagai praktisi meditasi, itu adalah hal yang tidak benar. Because we always want to share this good knowledge to our family members, to our parents, to our brother, sister, but we don't know how to deliver it wisely.
So they don't have faith in the religion. They say, how to follow you? You see the way you talk to me. You see the way you treat me. Like your servant like that. Don't know how to wash your clothes. Don't know how to fold your bed sheet. Don't know how to wash your plate. They say, oh yeah. See? Get caught already. So as a good human being, we must perform our duty. The good teachings of the Buddha. We must be good example. We don't have to say, you follow me, or you must practice with me. But it is with your good example that you move people around you. People will say, he is a very filial son. She is a very filial daughter. She treated the parents, ayyo, very good, you know. Papa, mama, sudah makan. Oh, 水沙尾，我搞到水都ไม่水我搞到切ถอ卡. You see, we go by action, go back home, help this, help that. Then your parent will be, wow, very good daughter, very good son. Or the parents got very lovely heart. The son must be very stubborn. You say one, he will say two. You say three, he will say four. You must be patient. My son, you are my son. Don't behave this way, bad for you. Slowly, patient. You cannot scold him. You better this, you better that. He be song already. You better this, you better that. Then people will get, they call it human being like that. When they feel threatened, they will defend. The more they will do things to hurt you. The more you give them more pressure, the more they will do the thing that anti you. For example, you want your son to study very well. You want your son your daughter to do very well. You always pressure them. In front of you, they study, but outside they behave very badly. Very badly. But at home, they behave like very innocent. Then you don't know, like, my daughter very good, you know, my son very good. But they cannot pressure. Mommy, I want to go shopping. Cannot, you study first. Mommy, I want to play. Cannot. Inside, tak boleh tahan already. And then they go outside, you don't know what they do. And then they come back. Oh, how come your stomach bengkak? Who caused all these things? Sometimes the family people, the family life, pressure. So we must be very, very careful nowadays in dealing with our family member, especially the junior people, the son, your daughter. Don't over sayang them. Don't over pamper them. You will have problem. Sometimes they fall. Make them fall, never mind. They jatuh and let them climb out themselves. But you see, if they were yen or they will say they will want you to come and sayang, you keep quiet. Let him climb out himself. If everything only help, then they will be very reliant. Can never grown up. Because the mother over sayang the son or the daughter. Jadi jikalau kita selalu share ini pengetahuan yang baik ini di dalam ajaran Sang Buddha, maka si orang tua juga harus menyampaikannya dengan baik. Bagaimana bisa jikalau kita itu sebagai seorang praktisi meditasi, terus habis itu pada saat pulang ke rumah, kita itu tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sendiri. Sebagai seorang praktisi yang baik, kita harus bisa menjalankannya juga, tidak hanya bicara. Kita menjalankan tugas kita dan menjadi contoh yang baik. Nah, jikalau kita menjadi contoh yang baik, kita juga harus dapat memperlakukan orang tua kita sebagai seorang anak yang baik. Kita harus melaksanakannya dengan tindakan, bukan hanya kata-kata saja. Nah, begitu pula dengan orang tua kita. Orang tua kita juga harus melakukan hal-hal yang baik, mengajarkan anak-anak kita dengan yang baik. Jikalau kita mempunyai anak laki atau anak perempuan yang keras kepala, misalnya kita berkata tentang satu hal dan dia menjawab dengan hal yang lain, kita harus dapat bersabar. Kita harus dapat memberitahukannya bahwa kamu adalah anak saya.
kamu adalah anak laki-laki saya dan anak perempuan saya, kamu harus bisa menjadi lebih baik dan juga harus bisa mengikuti kata-kata dan menjalankannya dengan baik. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh melakukan sebagai orang tua, kita tidak boleh juga melakukan suatu tekanan terhadap anak kita. Pada saat kita melakukan tekanan yang lebih keras kepada anak kita, mereka akan menentang kita lebih keras lagi. Memang mungkin di hadapan kita anak-anak ini akan terlihat baik, tetapi di luar kita, di luar sepengetahuan kita, mungkin mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Misalnya saya mau ini, saya mau itu. Nah, memang mereka akan mengikuti apa yang kita mau, tetapi pada saat di luar kita tidak tahu. Misalnya anak perempuan kita melakukan hal yang tidak baik maupun anak laki-laki kita. Nah, apa yang menyebabkan hal ini terjadi itu adalah karena adanya tekanan dari keluarga. Tekanan dari keluarga yang menyebabkan mereka melakukan hal-hal tersebut. Nah, begitu pula dengan jikalau kita memanjakan, orang tua memanjakan anak-anak terlalu berlebihan, itu juga akan menyebabkan anak-anak itu terlalu bergantung kepada orang tuanya, sehingga mereka tidak akan bisa mandiri nantinya. Ini adalah hal yang negatif dari jikalau kita memanjakan anak terlalu banyak. So, remember, these are a few examples I would like to quote just now to share. We are not here to teach anyone. We are here to share the knowledge. Something we never hear say, we share. So when we hear say, we know, oh, there is this type of problem. Then we can be mentally prepared. Then we will have to practice in ourselves. In terms of dana, sila, and bhavana, so it is through our own practice that we benefit from the practice. We know this is very good for me, and my next generation, my son, my daughter, will follow my good example. Even though they don't follow, we also don't have to force them. But we meant good for them. We have this good intentions, this good kind of thing, of thoughts for them. We wish them good. But again, we only be able to help ourselves. By helping ourselves, even though something negative that we wish for to be good, but it doesn't turn out to be good, we can also accept it very wisely without being suffer so much. Jadi ingatlah bahwa ini adalah beberapa contoh yang saya sharekan pada hari ini, yaitu banyak problem-problem yang dapat kita dapati di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kita bisa dapat secara mental mempersiapkan diri kita dan melatih diri kita, yaitu melalui sila, dana, dan bawana. Ini sangat bagus untuk kita. Dan juga kita berharap bahwa kita punya generasi berikutnya, the next generation akan mengikuti kita punya contoh-contoh yang baik ini. Kita memang tidak bisa memaksakan bahwa generasi berikutnya akan mengikuti kita, tapi paling tidak kita sudah mempunyai intensi yang baik, kita sudah memberikan mereka yang terbaik, sehingga yang pertama adalah kita sudah membantu diri kita sendiri, dan jikalau sesuatu yang tidak baik terjadi, yang kita tidak harapkan, itu kita dapat menerimanya secara bijak untuk mengurangi penderitaan kita yang lebih dalam. Because it's very true now. The science has been able to prove that you generate positive thoughts. It will give you positive result on things. It will generate negative thoughts. It will give negative result in things. And if you don't do anything, the thing will be happen according to that stage. Like there's a scientist, I think a lot of people know. His name is Masaru Emoto, the Japanese scientist that do the experiment on water. Negative thought, the water so nice. Positive thought,
the negative thought, the water become not nice. And the water that doesn't do anything. He go further. He do it on rice. 3 bottles of rice. 1 bottle of rice. Positive thought. The rice, after some time, become very fragrant. Positive thought. Another bottle of rice. Negative thoughts. I hate you. You fools. After some time, become fungus. Another bottle of rice didn't do anything. Also become fungus. So with these 3 examples, we can be very sure, we can be very firm that what the Buddhas teach about right view, positive thought, loving kindness, compassion, rejoice, and equanimity in ourselves and to other people is very, very beneficial, and it benefits mankind. Jadi ini telah dibuktikan bahwa pada saat kita menjalankan pikiran-pikiran yang positif, itu hasilnya juga akan positif. Jikalau kita menjalankan pikiran yang negatif, hasilnya juga akan negatif. Dan juga jikalau kita tidak melakukan apa-apa, itu juga akan menghasilkan yang tidak baik juga. Itu ada salah satu saintis Jepang, dia mengadakan suatu eksperimen dalam air. Jadi pada saat dia mengembangkan suatu pikiran yang positif terhadap air itu akan terlihat baik, terlihat jernih. Jikalau dia mengembangkan pikiran yang negatif, air itu akan terlihat tidak jernih. Dan juga percobaan yang berikutnya adalah yang dijalankan terhadap nasi, terhadap beras, dijalankan ada 3 botol beras yang jikalau 1 botol beras diberikan pikiran positif, dia akan terlihat bening dan baik. Dan jikalau diberikan pikiran yang negatif ataupun tidak dilakukan apa-apa, itu akan tumbuh jamur di dalam beras tersebut. Nah, melalui 3 contoh ini kita dapat yakin bahwa jikalau kita menjalankan ajaran Buddha dengan pandangan yang benar, dengan pikiran-pikiran yang positif, jalankanlah dengan cinta kasih dan kasih sayang, itu akan menciptakan suatu kebahagiaan di dalam diri sendiri dan orang lain. Dan ini adalah hal yang sangat tepat untuk kehidupan manusia. So, if you say that this is right, you look at yourself now. Now your mind is listening to a talk. Even certain subject that has been said just now, you like, you agree. Certain thing you don't agree, you see your mind get a kind of mental impulse within you. You don't like. The impulse that arises. You like, oh yeah, correct, yeah. You see, the impulse. Or when you're happy, someone say, wow, you're so handsome, wow, you're so beautiful, wow, happy. Right? The impulse, the feeling arise from the contact of sound. Handsome, beautiful, wow, going to the brain, happy. Like, you so ugly, so horrible looking, wow, masuk. Angry, he scold me, she scold me. You see? Jadi ketika kita lihat ke dalam diri kita sendiri, ini semua adalah pikiran kita yang bermain. Misalnya dalam hari ini pun, jikalau dalam pembicaraan Dhamma Talk ini ada beberapa subjek, beberapa topik yang kita suka, kita akan setuju terhadap hal tersebut. Jikalau kita tidak suka, kita tidak akan setuju dengan hal tersebut. Misalnya kita merasakan suatu perasaan yang berbahagia atau happy jika ada orang yang membilang kita ganteng atau cantik, dan begitu pula sebaliknya, jikalau ada yang berkata kita tidak ganteng atau cantik, kita akan marah dan kita akan mengatakan orang itu telah menghina saya. So I think that's enough for today's talk, and I will leave it to the floor. If you have any question that I'm able to help you to share some of the knowledge that I know, I will
be happy to help you. So we would leave it to the floor if you have any question. Jadi saya rasa untuk Dhamma Talk hari ini sudah cukup dan sekarang saya serahkan kepada umat untuk acara tanya jawab dan saya akan sangat bahagia untuk berbagi pengetahuan saya supaya sahabat saya dapat membantu kamu. Namo Buddhaya, Chan. Saya mau nanya, dari tadi kan dibahas tentang kalau orang tua gimana caranya untuk jadi wise gitu. Terus tapi kayak di satu sisi saya ini guru anak-anak gitu. Di satu sisi kan banyak kayak orang tua murid yang maksudnya kalau anaknya jatuh sedikit kayak nggak boleh gitu. Jadi kadang saya berpikir gimana caranya supaya jadi guru yang wise gitu. Sementara kan di sisi lain tuh kadang orang tua murid kayak mungkin tindakan kita ada yang nggak sesuai sama pola pikirnya gitu. Itu aja sih, makasih. Okay, the question is Ajahn. You said that she said that the parents has to be wise. The parents have to be wise, and she is a teacher for kids. She works as a teacher for kids, and some of the parents is actually is very extra care about the kids. So say that the kids falls down a little bit, and then they don't like it, so they don't want the kids to be fell down. So what do you think? What is your opinion in order for her to be more wiser in facing that kind of situation? Because the parents might have a different mindset from what she has. Okay, of course, because you are educators and people pays money, right? And when people pay money, they want everything to be perfect. So there must be a mutual understanding. Yes, sometimes when the parent come and complain, how come my kids got a scar here? You know? So it is our responsibility to explain to them that, oh, he fall down. What can we do? He want to fall down. This is something that cannot be prevented. So it is always good to have CCTV. How he fall down. So we don't have to explain. You see, CCTV, nobody push him, he fall down himself. Jadi seperti kita ketahui bahwa dalam pendidikan ini itu adalah orang tua bayar uang sekolah untuk anaknya. Maka mereka berharap bahwa segala sesuatu terjadi secara sempurna. Nah, dalam hal ini kita harus ada semacam pengertian di antara kedua belah pihak. Jadi misalnya orang tua jikalau mempunyai suatu komplain bahwa anaknya itu lecet karena terjatuh, itu adalah tanggung jawab kita untuk menjelaskan. Tetapi apa yang dapat kita lakukan itu juga tidak bisa dicegah. Menurut Ajahn, jikalau kita ada CCTV yang mengamati setiap tingkah laku anak-anak di sekolah, itu ya mungkin bisa menjadi salah satu solusi. Because small kids is normal, they are very playful, very playful. Climb here, climb there. So you must have a lot of carpet, thick carpet, so that when they fall, soft landing. Karena anak-anak kecil itu kan suka bermain, suka pergi ke sana dan ke sini. Oleh karena itu jika ada karpet dan dia jatuh ke karpet, dia dapat jatuhnya dengan baik. So that's my opinion. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya secara tertulis? Tunjuk tangan aja, nanti diambilin kertasnya. Atau yang tanya langsung bisa langsung berdiri aja. Ya, apabila tidak ada pertanyaan lagi,
diserahkan kepada Ajahn Keng, mungkin bisa langsung menyimpulkan saja. So there is no more questions, so maybe you can conclude on the talk for today. Yeah. Okay, I will give we do a transfer of merits, because in conjunction with the Chinese 7-month festival, a lot of Chinese Pai Ho Yati. So in Buddhist, we don't pray, but we transfer merit. We transfer merit. So, arms together. You think in your mind, think through the power, by the power of the triple gems, all the goodness you have done in the past until today, you're going to transfer it and share the merits with the departed one, friends and relatives, seen, unseen, devas of the 4 quarters in the world. May all these beings rejoice with the good actions that we have done, and may they share the merits springing from the good that I have done or you have do. Yatha varivaha pura paripurenti sakarang eva meva nito tinam petanang upakapati ichitam paritan tumhang kipameva samijatu saphe purentu sankappa Chandho panna raso yatha mani joti raso yatha saphitiyo vivanchantu sappharogo vinasatut mate bhavavantrayo asukhitikayugo bhava abhivadana silisanicca vuddha pacainon Cattaro dhamma vadanti ayuvanno sukhang Balang bhavatu sabba mangalang rakantu sabba devata Sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba mangalang rakantu sabba devata Sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te Bhavatu sabba mangala rakantu sabba devata Sabba sanghanubhavena sada soti bhavantu te